Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang maha kuasa dan yang selalu menolong kita. Tuhan Yesus beserta dengan kita selama-lamanya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 5-6. Tertulis demikian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam sebuah persekutuan atau asosiasi, setiap pihak akan saling mendukung satu sama lain. Setiap pihak akan sama-sama setuju terhadap perjanjian, terhadap aturan yang dibuat bersama. Kalau dalam sebuah persekutuan atau sebuah asosiasi ada kelompok atau anggota yang membangkang dan tidak mengikuti kebijakan, maka dia dianggap sebagai seorang yang mendustai dan membangkang. Demikianlah halnya dengan kita yang bersekutu dengan Tuhan. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki persekutuan dengannya, persekutuan dengan Bapa. Dan setiap kita yang memiliki persekutuan dengan Dia, kita tidak hidup dalam kegelapan, tapi dalam kebenaran. Kembali kita perhatikan 1 Yohanes 1 ayat 5-6 ini. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Rasul Yohanes adalah saksi langsung dari pribadi Allah yang menjadi manusia. Dia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dia mendengarkan suaranya dan dia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Sebagai seorang murid, dia taat kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang dituliskan oleh Yohanes di sini adalah berita yang dia dengar sendiri secara langsung dari pribadi Tuhan Yesus, pribadi agung, pribadi Allah Sang Pencipta. Dan berita yang ia dengar itulah yang ia sampaikan kepada kita. Apa yang disampaikan oleh Yohanes adalah firman Tuhan. Dan firman itu berbicara bahwa Allah adalah terang. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Terang di sini berbicara tentang kebenaran. Sedangkan kegelapan berbicara tentang dosa dan kuasa iblis. Terang melambangkan kekudusan. Terang melambangkan kuasa Tuhan. Sedangkan kegelapan berbicara tentang ketidakbenaran dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam bahasa Yunani, persekutuan disebut dengan koinonia. Dan ini berbicara tentang hubungan yang erat, sebuah hubungan yang dekat dan mendalam dengan Tuhan. Kalau kita memiliki koinonia atau persekutuan dengan Tuhan, kita tidak akan mungkin hidup dalam kegelapan. Kita tidak akan mungkin mau mengkhianati Tuhan dengan bersekutu dengan iblis, bersekutu dengan dosa. Dosa adalah hal yang dilarang Tuhan. Jadi kalau kita bersekutu dengan Tuhan, tapi masih hidup dalam dosa, ini adalah hal yang sangat-sangat bertentangan. Kalau kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, tapi kita memiliki juga persekutuan dengan iblis, maka kita adalah pendusta. Bahkan bukan hanya pendusta, tapi pengkhianat. Tuhan mau kita sungguh-sungguh memiliki hati yang tulus kepadanya. Bebas dari berbagai topeng kemunafikan.
memiliki persekutuan yang benar-benar tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan buat kita jawab masing-masing secara pribadi. Apakah saat ini kita masih hidup dalam kegelapan? Kita masih hidup dalam dosa? Apakah kita benar-benar hidup dalam koinonia atau persekutuan dengan Tuhan? Ataukah kita hanya seolah-olah memiliki koinonia dengan Tuhan? Kita beribadah kepada Tuhan, tapi yang sebenarnya kita masih hidup dalam dosa dan kegelapan. Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita meninggalkan dosa. Tuhan mau kita memiliki persekutuan yang sungguh-sungguh erat dengan Dia. Kalau masih ada dosa, masih ada hal-hal yang tidak berkenan, mari tinggalkan saudara dan hidup sungguh-sungguh mentaati Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Mengajar kami untuk hidup sungguh-sungguh dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dalam sebuah koinonia yang mendalam dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami bersekutu dengan Tuhan, tapi kami juga bersekutu dengan dosa, bahkan bersekutu dengan iblis. Ampuni kami kalau selama ini kami sudah menjadi pengkhianat dan pendusta. Ampuni kami dan ubahkan kami Tuhan. Terimalah kami kembali, kuduskan kami. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu. Kami mau hanya bersekutu dengan Tuhan saja. Kuatkan kami Roh Kudus, dan menjadikan kami pemenang-pemenang dalam segala keadaan. Kami berkemenangan karena Tuhan yang memampukan kami. Berkati kami di sepanjang malam ini. Lindungi kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Kami serahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan-Mu Tuhan melawat dan menjamah kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkat-Mu atas bangsa kami dan atas semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas kami gereja-Mu dan atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangannya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.